fokus mempelajari kita akan fokus mempelajari uh, huruf akhiran dari isim itu sendiri. Dibagi menjadi dua, yaitu ada sohih dan muqtal. Sohih di sini maknanya itu tidak memiliki huruf ilat, tidak ada alif, tidak ada ya, dan tidak ada wawu. Nah, di sini sahih itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu ada sahih al-akhir sama syibu sahih akhir. Nah, sahih al-akhir ini seperti yang sudah kita ketahui juga, contohnya itu seperti kolamun, kitabun, dan semacamnya. Lalu kita masuk ke mu'tal, yang dimana mu'tal ini kalau sahih itu tidak memiliki huruf ilat, maka mu'tal ini huruf akhirannya itu memiliki huruf ilat. Yang pertama itu ada isim maksur, isim mankus, dan isim mamdud. Yang akan dijelaskan pada kelompok 4 hari ini itu ada isim maksur dan isim mankus. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan isim maksur yang insya Allah akan dipaparkan oleh rekan Ane yaitu Ahi Muhammad Rifai. Kepadanya dipersilahkan. Oke, syukron Uhti Zahra atas kesempatannya. Mohon izin saya kembali Prof. Aceh dan teman-teman semua. Di sini Ana akan mencoba Ana dan kelompok Ana akan coba menyampaikan terkait isim maksur dan isim mankus. Mungkin yang pertama ini di bagian Ana ada isim maksur. Pengertian dari isim maksur yaitu al-ismu maksuruh wa kulun ismu mu'rabun akhiruhu alif lazimah maftuhu maqoblaha. Jadi isim maksur ini adalah seluruh isim mu'rab yang yang akhirnya itu adalah alif, dan sebelum alif itu adalah uh, harokatnya itu fathah. Oke, boleh dilanjut Uti Zara. Nah, sebelum masuk ke status huruf alif yang ada di akhir isim maksur ini, mungkin Ana sedikit apa ya, sedikit menjelaskan lagi terkait isim maksur ini adalah nggak selamanya yang ada di dalam isim maksur ini itu alifnya adalah alif asli. Ada juga alif yang bersifat perubahan atau tambahan. Nah, eh, dan juga di isim maksur ini beliau isim maksur ini memiliki perbedaan dari isim-isim mu'rab yang lainnya. Kan kalau isim mu'rab yang lainnya itu ketika ter kemasukan i'rab memiliki tanda-tandanya masing-masing. Ketika rafa, nasab, jer dan lain-lainnya itu memiliki tandanya. Tapi tidak dengan isim maksur ini. Kalau isim maksur ini ketika dia ber apa ber, diberi i'rab rafa, dia tetap maksudnya apapun keadaan isim maksur, dia tidak pernah menampilkan tanda-tanda i'rabnya. Oke, lanjut ke status huruf alif yang ada di akhir isim maksur. Nah, di dalam isim maksud ini ada dua alif, ada alif asli, adapun alif zaidah. Nah, alif yang pertama ini ada alif asli. Semisal yang dicontoh ini ada asawun yang berubah jadi ason. Asal mula katanya itu adalah asawun, tapi setelah melalui proses iklal, yaitu kulibatil wawu bil alif qaimah menjadi ason. Nah, begitu pula dengan contoh yang di bawah nih, ada kofaun. Nah, dia karena melalui proses yang sama yaitu ilal bil qaf. Jadi kulibatil wawu bil alif qaimah. Jadi kofan gitu kan. Kalau yang di bawah ini ya yang yau kayak fatayun itu dia juga sama melalui proses ilal yang mana menjadi alif lainah bukan alif qaimah gitu loh. Nah, terus ini juga hudayun menjadi hudan. Oke, boleh dilanjut Uhti Zara. Nah, yang kedua selain ada alif asli, ada juga alif zaidah. Nah, alif zaidah ini adalah alif yang ditambahkan, bukan dari sifatnya itu bukan dari kata murninya. Kan kalau yang tadi alif asli itu kayak eh, fata fatayun, fata fatayun itu kan tadinya kan dia emang fatayun, yun itu kan huruf aslinya. Tapi karena melalui proses hilal terus berubah menjadi alif qaimah. Nah, itu termasuk bagian beda dengan alif zaidah. Ini adalah alif yang ditambahkan ke dalam kata tersebut. Nah, alif zaidah ini memiliki tiga fungsi yang mana yang pertama, kita langsung
menuju ke fungsi yang pertama, yaitu taknis, untuk menandakan bahwa isim itu adalah muannas. Di sini ada contohnya yaitu Salma. Nah, Salma ini menunjukkan bahwa dia ini adalah perempuan, yaitu nama orang. Dan begitu pula dengan Kubla, menunjukkan bahwa dengan adanya alif maksuro ini, dia ini adalah berbentuk muannas. Nah, fungsi yang kedua dari alif zaidah ini yaitu ada ilhaq, yaitu untuk menyamakan eh, di sini kenapa dibilang untuk menyamakan? Di sini ada contoh yaitu Arton. Arton ini awalnya 3 huruf, kemudian disamakan dengan lafaz Ja'farun yang memiliki 4 huruf, maka ditambah dengan alif lagi nih menjadi Arton. Nih alif maksurohnya tuh. Nah, begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu adalah Zifron. Zifron ini juga awalnya dia Zifron ini juga menyamakan dengan lafaz dirham. Alif yang terdapat di lafaz Zifron adalah alif zaidah. Konsepnya sama seperti contoh sebelumnya. Zifron menyamakan wazan dari dirham. Nah, maksudnya fungsi yang ketiga dari alif zaidah yaitu adalah mat. Hanya untuk ya memanjangkan bacaannya gitu. Kayak koba saro kumas 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 ro gitu. Pokoknya ini hanya untuk memanjangkan bacaannya. Oke, di next. Nah, lanjut ke macam aksamul ismul maksur, macam-macam isim maksur. Isim maksur itu dibagi menjadi dua, ada isim maksur kiasi dan isim maksur simai. Nah, di sini Ana akan membahas tentang isim maksur yang kiasi. Al ismul maksur kiasi yakunu fi asroti anwa'in minal asma'il mu'talatul akhir. Jadi isim maksur kiasi ini terjadi pada 10 tempat dari isim-isim mutal akhir. Nah, diantaranya yang pertama, masdar fi'li alladim alladhi ala wazni fa'ila fa'ina waznahu fa'alun wa fi'alun. Jadi yang pertama ini adalah masdar fi'il lazim yang berwazan fa'ila, dan masdar itu berwazan fi'alun atau fa'alun. Seperti contoh nih. Ini kan contohnya kayak jawiyan. Ini adalah berwazan fa'ila. Dan masdar itu awalnya adalah jawayun. Karena melalui proses apa tadi itu namanya? Ilal. Jadi ini diubah menjadi Jawa. Begitu juga dengan contoh yang kedua yaitu yang masdar itu berwazan fi'alun. Aduh. Kayak rodia. Tadinya itu eh, ridho afwan. Oh ya, rodia ini sama. Cuman ini cuma beda apa namanya tuh? Beda masdarnya. Kan kalau rodia ini wazan ini fa'ila. Nah, untuk wazannya ini untuk masdarnya ini berwazan fi'alun, yaitu ridho ridoyun, karena melalui proses apa namanya tadi ilal, jadi ridon, sama juga kayak gonia, harusnya kan kayak ginayun, tapi karena melalui proses ilal menjadi ginan. Oke, dilanjut Tizara. Nah, yang kedua yaitu adalah makana ala wazni fi'alun mimma huwa jam'un fi'latun. Yang kedua ini sesuatu yang menggunakan wazan fi'alun dan jamannya itu adalah fi'latun. Seperti pada contoh di sini adalah
Miron. Miron ini adalah berbentuk eh, Miron ini apa? Nah, Miron ini adalah bentuk jamak dari Mirnatun. Nah, Miron ini wazannya itu adalah fi'alun, miroyun, jadinya Miron. Nah, dia bentuk jamak dari Mirnatun. Mirnatun adalah nih berwazan fi'latun. Begitu juga dengan Hilan. Hilan ini wazannya adalah ini nih apa namanya nih? Fi'alun, hilayun menjadi hilan. Lalu karena dan dia ini hilyatuna ini berwazan fi'latun. Yang ketiga adalah makana ala wazni fu'alun mimma huwa jam'u fu'latun. Ini yang ketiga ini kurang lebih sama dengan yang kedua, cuman berbeda wazan saja. Yang kalau di atas fi'alun, yang di bawah ini fu'alun menjadi apa fu'latun gitulah. Nah, semisal kayak uron. Dia ini uron ini jamak dari urwatun. Nah, jadi urwatun ini berwazan fi'latun. Nah, uron berwazan fu'alun dari kata uroyun. Begitu juga dengan contoh-contoh selanjutnya. Nah, yang keempat itu ada makana ala wazni fa'alun min asma'il ajnasi allati tadulu ala jam'iyati ida tajarrodat minat ta'i wa ala wahdati ila lahikotaha atta'a. Nah, jadi itu kalau yang keempat ini adalah eh, sesuatu yang menggunakan wazan fa'alun dari isim-isim jenis yang menunjukkan kepada bentuk jama apabila tidak menggunakan ta, dan menunjukkan makna mufrad apabila dia pakai ta. Jadi kalau dia jamak dia nggak pakai ta, tapi kalau ketika mufrad dia pakai ta. Semisal kayak hasotun. Nah, ini bentuk apa namanya? Ini bentuk mufradnya. Nah, wah yang terus ini wahaso, haso itu bentuk jamaknya dan dia termasuk isim maksur. Sama juga dengan ini nih, kototun itu bentuknya dia kayak dia mufrad. Nah, kotonnya ini adalah dia bentuknya jamak. Oke, boleh dilanjut. Afwan Utizara, apa boleh dilanjut Utizara? Nah, lanjut ke yang kelima yaitu ismul maf'ul alladzi madiuhu ala ghairi salah sah ahraf. Jadi yang kelima ini adalah isim maf'ul yang fiil madinya itu selain 3 huruf. Kayak mungkin langsung ke contohnya aja ya. Ini mungkin Avan sedikit ada typo. Semisal kayak mislu ini harusnya moto. Nah, moto kan fiil madinya itu adalah to, alif, ain, to, terus ada alif lainah. Itu kan berarti dia udah 4 huruf selain 3 huruf. Nah, ini bentuk maf'ul ya kayak moto, mustafa, mustasfa itu adalah termasuk isim maksur apa namanya? Kiasi begitu. Nah, lanjut ke yang nomor 6 yaitu adalah waznu maf'alun madlulan bihi ala masdari au zamani au makani. Jadi yang keenam ini adalah sesuatu yang berwazan maf'alun akan tetapi dia bisa menunjukkan bentuk masdar, isim zaman ataupun isim makan. Nah, mungkin langsung ke contoh ya, mislu al-mahya. Al-mahya ini adalah berwazan maf'alun. Nah, dan dia setelah diilahkan menjadi al-mahya. Nah, al-mahya ini bisa apa nama kita? Bisa menjadi masdar juga bisa dan dia menjadi isim zaman juga bisa
dan dia menjadi isim makan pun juga bisa. Sama juga seperti contoh-contoh yang di belakangnya kayak almana ataupun almarko itu sama aja. Nah, lanjut ke nomor yang ketujuh, yaitu adalah wazan mif'alun madlulan bihi ala alat. Jadi yang kalau ketujuh ini adalah sesuatu sesuatu yang menggunakan wazan mif'alun dan dia ini menunjukkan isim alat. Nah, semisal di sini ada al-mikwa. Al-mikwa ini kan isim alat ya. Dia dari wazan mif'alun. Nah, dia tapi menunjukkan isim alat yang artinya gosokan gitu. Sama dengan contoh-contoh yang selanjutnya juga itu sama. Konsepnya sama seperti al-mikwa. Nah, nomor yang 8 yaitu adalah waznu af'alun sifatul lif tafdil mislu al adna wal aqsa au li ghairi tafdil mislu al ahwa wal a'ma. Jadi yang kalau yang contoh ke-8 ini adalah sesuatu yang menggunakan wazan af'alun dan untuk bersifat tafdil seperti al-adna dan al-aqsa atau untuk selain tafdil semisal al-ahwa ataupun al-a'ma. Jadi yang ke-8 ini si maksud kiasinya itu adalah yang berwazan af'alun baik yang untuk bermakna tafdil ataupun enggak. Kalau yang untuk bermakna tafdil itu ada al-adna ataupun al-aqsa. Nah, untuk selain ini tafdil, untuk selain tafdil itu kayak al-ahwa dan al-a'ma gitu. Oke, Uti Zara boleh dilanjut. Nah, lanjut yang ke-9 yaitu ada muannasun af'alun litafdil minas sahihil akhir au mu'talahu mislu al-husna wal fudola. Taknisul ahsan itu taknisul ahsanu wal afdol wad dunya wal kuswa taknisul adna wal aqsa. Nah, jadi yang nomor ke-9 ini intinya adalah dia bentuk muannas dari kalimat yang berwazan afalun, baik untuk tafdil maupun yang eh pokoknya ini bentuk muannasnya dari wazan afalun. Kayak misal nih al husna itu adalah bentuk muannasnya dari al ahsan. Nah, begitu juga dengan al fudola itu bentuk apa namanya nih, jama dari al afdolu begitu. Nah, juga sama dengan ad-dunya ini bentuk muannas dari al adna dan al quswa ini bentuk muannas dari al aqsa. Nah, nomor 10 lanjut ke nomor yang terakhir yaitu nomor 10 contoh dari apa macam-macam dari isim maksur kiasi yaitu adalah al jam'u min muannas af'alul litafdil. Jadi sebenarnya poin 8, 9, 10 itu berkesinambungan. Kalau 8 itu cukup af'alul litafdil sama yang ghairu tafdil aja. Dan kalau yang nomor 9 ini bentuk muannasnya si af'alul litafdil ini. Nah, kalau yang nomor 10-nya ini adalah bentuk jamak muannasnya dari af'alul litafdil gitu. Jadi kayak ini contohnya kayak misalu ad-duna. Ad-duna itu bentuk jamaknya dari ad-dunya. Nah, ad-dunya itu bentuk jamaknya dari al-adna. Nah, dan begitu juga dengan contoh selanjutnya nih. Al-quso. Al-quso itu bentuk jamaknya dari al-qoswa. Nah, al-qaswa itu bentuk muannasnya nih yang kayak di nomor contoh nomor 9, al-quswa itu bentuk muannasnya dari al-aqsa. Nah, mungkin cukup sekian dari Ana terkait yang Ana bisa sampaikan dan bisa dilanjut oleh kelompok Ana yang lainnya. Syukron.
Oke, syukran akhir Faik. Eh, Selanjutnya kita masuk ke i'rab yang insya Allah akan dijelaskan oleh dua rekan ini, itu Ukti Sabita dan Ukti Nurul saja. Padanya dipersilakan. Syukran Jara atas kesempatannya ingin melanjutkan tentang kaidah dari isi yang kaidah irab isi. Nah, seperti sebelumnya kan isim maksud itu isim yang diakhiri huruf alif lazim atau alif maksuroh. Huruf alif ini huruf asli atau bukan tambahan dari kata itu. Nah, ciri isim maksud itu huruf sebelum alif berharokat fathah dan alif tidak berubah bentuk ketika di i'rab. Nah, di sini ada tanda-tanda i'rab. Yang pertama ada marfu'un bi dhammah muqaddarah, yang kedua ada mansubun bil fathah muqaddarah, yang ketiga ada majrur bil kasrah muqaddarah. Nah, yang pertama ada marfu'un bi dhammah muqaddarah, di sini contohnya ada ja al fatah. Nah, al fatah ini dia fa'il marfu' bi dhammah muqaddarah. Nah, dia sebagai fa'il jadi dia fa'il marfu bi dhamma muqaddarah. Nah, selanjutnya yang kedua ada mansub bil fathah muqaddarah. Contohnya ra'aitul fata. Nah, al fata di sini dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih mansubun bil fathah muqaddarah. Yang ketiga majrurun bil kasrah muqaddarah di sini contohnya marartu bil fata. Di sini dia majrur bil kasrah muqaddarah. Al fatanya sebagai majrur bil kasrah muqaddarah. Nah, selanjutnya begini next slide. Nah, selanjutnya di sini ada perubahan ketika tasnya dan jamak. Nah, kalau misalkan, oh, ya, nah di sini ada perubahan ketika tasnya dan jamak. Nah, kalau misalkan tasnya, kalau misalkan tasnya itu alif di akhir diganti dengan ya sebelum menambah akhiran an atau ain. Nah, di sini misalkan nih kan asal katanya itu al-fatah. Nah, kalau misalkan dia mau diganti ke musana kan jadi al-fatayan. Dia masuknya ke rufah jadi al-fatah menjadi al-fatayan. Nah, selanjutnya al-fatayain. Nah, ini jamaknya dia masuknya ke majrur. Nah, jadi hmm, kalau misalkan tasnya itu gimana sih? Nah, kalau misalkan tasnya itu bisa diubah ke musana atau jamak. Nah, kalau misalkan jamak kan dia diubahnya ke rofa jadi al-fatayan. Kalau kalau majul itu jadi al-fatayain. Nah, gitu. Nah, terus selanjutnya ada jamak. Nah, jamak itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada jamak muzakkar salim sama jamak muannats salim. Nah, kalau jamak muzakkar salim itu dia itu nggak bisa secara langsung, biasanya melalui perubahan bentuk atau mengikuti jamak taksir. Nah, contohnya di sini ada hada udah menjadi ahdiyatun. Nah, itu diubah kan menjadi jamak taksir kan. Nah, besok ada jamak muannats salim. Kalau jamak muannats salim itu boleh jika maknanya dimungkinkan. Contohnya, sini al-fata menjadi fatayat. Ya, boleh di next slide. Nah, selanjutnya ada status kirob. Di sini ada Ghairu munsharif, tamyiz bainal alif al asliyah wal alif al zaidah atau tamyiz bainal alif al maqsudah al munqalabah an waw au ya. Nah, yang pertama ada ghairu munsharif. Nah, kalau ghairu munsharif itu maksud yang diakhiri alif zaidah yang berfungsi sebagai tanis. Alif zaidah atau tanis ini tidak bisa menerima tanwin. Nah, di sini ada contohnya sama. Nah, dia itu tidak bisa menerima tanwin karena dia taknis. Nah, itu. Nah, terus yang kedua ada tamyiz dengan alif al asliyah dan alif al ya. Nah, kalau itu tuh dia tuh membedakan itu tuh alif asli atau alif tambahan. Membedakannya dengan cara melihat asal katanya. Jika alif itu bisa dibuang, maka alif itu adalah alif tambahan. Karena pada awalnya tidak ada alif.
Nah, sedangkan jika alif itu tidak bisa dibuang, maka alif tersebut adalah alif asli. Nah, contohnya di sini. Nah, alif asli di sini kata. Nah, kata itu dia kan, oh, udah ketang suaranya. Nah, kata. Nah, kalau kata itu huruf asli karena kan kalau misalkan dia dia di ini misalkan nih dia tuh mau ditambahin dengan kalimat lain, kalau misalkan dia ditambahin dengan kalimat lain tuh dia tetap menjadi fata, nggak bisa diubah ke sini sini gitu karena dia alif asli. Nah, terus habis itu contoh kedua di sini alif zaidah, alif tambahan misalkan di sini ada contohnya fudla. Nah, asal dari fudla itu dia itu afdola. Nah, diubah menjadi menjadi apa, menjadi maksuroh, jadi dia menjadi fudla, jadinya yang tadinya afdola menjadi fudla gitu. Nah, terus yang ketiga ada tamyiz bainal alif al maksuro al munqalaba an waw aw ya. Nah, yang ketiga itu membedakan alif maksur yang merupakan perubahan bentuk dari huruf waw atau ya. Nah, kalau yang tadi kan membedakan alif asli atau zaidah. Kalau yang ketiga itu membedakan alif yang merupakan perubahan dari bentuk waw atau ya. Nah, di sini tuh jika yang pertama, jika alif tersebut pada asalnya merupakan huruf waw, maka penulisan alif berbentuk lurus. Nah, di sini contohnya kan eh, asaw tuh awal mulanya kan kata asaw. Nah, karena dia diubah menjadi maksuroh, jadi dia wawnya dihapus menjadi alif lurus menjadi asaw. Selanjutnya, jika alif tersebut pada asalnya merupakan huruf ya, maka alif penulisannya itu bengkok. Nah, contoh di sini nih, awalnya kan dia kan fathah ya tuh, diubah eh, menjadi diubah menjadi maksuro. Jadi ya-nya dihapus menjadi alif bengkok. Nah, alif bengkok atau dinamakan juga dengan alif maksuroh. Nah, di sini yang tadi fathah menjadi fathah gitu. Selanjutnya boleh dilanjut dengan Oke, syukuran bisa Bita. Untuk yang selanjutnya pembahasan status i'rab akan dilanjutkan oleh rekan Ane yaitu Ukti Nur Saja. Padanya dipersilahkan. Oke, baik, Keti Zahra. Ana izin melanjutkan untuk penjelasan terkait status i'rab. Yang pada poin keempat ini, alif yang statusnya sebagai alif zaidah. Untuk yang pertama itu ada alif zaidah li ta'nis. Untuk alif zaidah yang berfungsi sebagai ta'nis ini tidak dapat ditambah dengan tak marbutoh karena tak marbutoh ini berfungsi sebagai ta'nis. Maka jadi kan nggak mungkin ya kalau misalnya tak ta'nis itu ada dua di dalam satu kalimat isim. Contohnya di kalimat fudla. Pada lafat fudla pada lafat fudla, alif ta'nis ini tidak bisa ditambah dengan ta marbutoh. Selanjutnya pada alif zaidah lil ilhaq au lil mat. Alif zaidah yang berfungsi sebagai ilhaq atau sebagai mat maka ditambahkan dengan tak marbutoh pada isim tersebut. Contohnya untuk alif zaidah lil ilhaq ini arto. Alif tersebut berfungsi sebagai ilhaq eh, se- eh, mak- maka ditambah dengan tak marbutoh sehingga menjadi artotun. Untuk contoh selanjutnya yang dari alif zaidah lil mat itu kita ambil dari lafadz kuba'atharo. Maka ditambah dengan tak marbutoh menjadi kuba'atharotun. Eh, Selanjutnya, poin selanjutnya yaitu atamyiz bainal alif zaidah lil ilhaq au wa alif zaidah lil mat. Ini membedakan alif yang berfungsi sebagai ilhaq atau alif yang berfungsi sebagai mat. Di mana kita Halo, gak ada membedakan suaranya. Ada Ustaz. Kedengeran nggak teman-teman? Nurul Salja tadi bicara ya? Di saya kedengeran Ustaz. Terdengar eh, Ustaz? Coba Nurul Salja cek 1 2 gitu. cek 1 2 kedengaran Ustaz? Oh, iya nggak ada suaranya dia. Teman-teman yang lain, Rifaik, dengar nggak suara Nurul Salja bicara?
Dengar Ustaz. Oh, kami terdengar. Waduh. Oh, sorry, sorry. Iya, iya, iya. Di sayanya. Iya, iya, maaf. Saya tadi pakai dua device. Iya, iya, lanjut, maaf. Ana izin lanjut atau mengulang, Ustaz? Lanjut aja, lanjut. Nggak apa-apa. Saya sambil baca tadi. Nggak apa-apa. Baik, Ustaz. Ana izin mengulang untuk poin yang kelima ya, Ustaz. Untuk Mm-mm. atamis baina alif zaidah lil ilhaq au wa alif zaidah lil mat. Untuk alif yang berfungsi sebagai ilhaq atau pebanding, jadi untuk membedakan ini karena untuk membandingkan dengan kalimat yang lainnya. Yang pertama ini alif zaidah lil ilhaq ini jik kalau misalnya ingin membandingkan dengan kalimat yang lainnya, maka mengikuti wazan kalimat yang lainnya itu. Contohnya untuk lafaz tifron. Tifron ini eh, apa? Contoh apa? Sebelum menjadi isim maksur itu kan tifron ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Akhiri Faik. Maka jika ingin membandingkan atau mengikuti wazan kalimat yang lainnya seperti mengikuti kalimat lafaz dirhamun, maka dhifrun ini diubah menjadi dhifron. Nah, alif yang berfungsi sebagai ilhaq maka berdampak pada bacaan yang menjadi panjang pada kalimat isim tersebut. Selanjutnya untuk alif zaidah lil mat yang di alif ini dia itu nggak memiliki pembanding atau nggak mengikuti kalimat yang lainnya seperti yang di kalimat alif zaidah lil ilhaq tadi yang memiliki pembandingnya. Contohnya untuk lafadz koba taro. Ba'taro. Oke, selanjutnya boleh di next. Yang untuk penjelasan slide ini yaitu i'rab dalam suatu kalimat atau halatu i'rab li ismil maksur fil jumlah. Al awal yakni ismul maksur fil mubtada. Isim maksur yang sebagai mubtada, yang posisinya sebagai mubtada. Contohnya yang kita tahu itu kan mubtada itu isim marfu ya, yang terletak di awal kalimat. Contohnya itu al-mustashfa ba'idun. Nah, al-mustashfa ini i'rabnya mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddiratun alal alif li'annahu ismul maksur. Jadi, pada i'rab isim maksur ini itu isim maksurnya nggak dapat tidak tidak bisa berubah bentuk atau harokatnya dan tetap mengikuti posisinya tersebut seperti ini. Misalnya ini kan mubtada ya. Berarti ini tetap marfu. Selanjutnya itu isim maksur fil khobar. Lil khobar. Kayak contohnya hadal Mustafa. Khobarul mubtada, i'rabnya khobarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddiratun alal alif li'annahu ismul maksur. Walaupun Mustafanya ini walaupun khobar itu marfu'un, tapi karena ini Mustafa isim maksur, maka tidak bisa berubah bentuk atau harokatnya. Posisinya tetap menjadi khobar yaitu marfu'un. Selanjutnya isim maksur yang sebagai fa'il. Contohnya al-fatah. Untuk i'rabnya fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddiratun 'alal alif li'annahu ismul maksur. Tetap marfu'un. Lalu Mhm. selanjutnya jika isim Afan, boleh langsung di skip untuk menghemat waktu. Slide berikutnya aja. Slide berikutnya lagi. Oh iya, iya. Boleh langsung mangkus saja ya. Ustaz. Untuk Mhm. isim mankus ana serahkan ke rekan Anda yang selanjutnya yang akan menjelaskan ke Tijah. Dan syukran kepada
ordinary saja. Selanjutnya kita masuk ke isim mankus. Isim mankus adalah isim Afan Ufidi Muntaz boleh mukanya kelihatan mulutnya. Ya, coba diturunin ininya, kayak giniin kameranya. dah. Ya, heeh. Nah, isim mankus wa kulli isim mu'rab akhiruhu ya lazimah qablaha haruf maksurat. Jadi kalau sebelumnya maksur apa isim maksura itu huruf sebelumnya itu adalah fathah. Nah, kalau yang ini itu huruf sebelumnya itu adalah kasroh. Jadi isim mankus ini adalah isim mu'rab atau isim yang harokatnya itu ditentuai oleh uh, kedudukannya ketika di i'rab dan di akhir isimnya itu menggunakan ya lazima atau ya tetap dan huruf huruf sebelum huruf ya-nya itu adalah huruf kasroh. Contohnya di situ, contohnya di sini ada al-qadiyu, ar-romiyu, dan al-hadiyu. Selanjutnya keadaan-keadaannya itu yang pertama itu ada yurfa'ul mankus bidommati muqaddaratin alal ya'i yang dimana isim mankus ini rofa dibaca rofa dengan domah yang ditakdirkan pada huruf ya. Contohnya itu ja'a al-qadiyu al-qudoti. Jadi di sini itu maksudnya al-qadiyu ini harusnya itu al-qadiyu, masa pakai domah gitu. Tapi secara penulisannya dia nggak pakai karena dia terhalang terhalang huruf ya ini. Tapi secara lafaz, secara bacaan dia tetap domah. Lalu keadaan yang kedua itu ada yunsabul mankus bi fathah zohiroh ala ya'i. Contohnya di sini ada yusbihu qadiyan au mahamian. Nah, yang kedua ini ada isim mankus dibaca nasab dengan fathah yang tampak pada huruf ya-nya. Jadi kalau misalnya sebelumnya yang domah itu nggak ditampakkan karena adanya huruf ya, beda sama fathah yang dia bisa ditampakkan di atas ya-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada yujarul mankus bikasrotin muqaddiratin alal ya'i. Contohnya itu ada yatafarrizu alal baki al amali. Di sini eh, isim mankus itu dibaca majrur dengan kasroh yang ditakdirkan pada huruf ya. Untuk majrur ini keadaannya hampir sama dengan yang domah. Jadi secara bacaan itu tetap dibaca harokatnya, tapi secara tulisan itu nggak ditulis, nggak ditampakkan. Lalu yang keadaan selanjutnya itu ada hudifaliyai ya'u min akhiril mankus idalam yakun mu'arifan bi'al au mudofan. Jadi kita bisa menghapus huruf ya ini kalau dia itu nakiro atau bukan mudof. Contohnya di sini ada salam tu ala qadin fil madinati. Jadi di sini kenapa bisa kodin itu salah satunya itu adalah karena dia nggak ada alif lam. Jadi kalau nggak ada alif lam itu bisa kita kita tetepin masih pakai iya, tapi bisa juga iya-nya kita hilangin gitu. Jadi ya ini istilahnya kayak penggantinya alif lam. Dan kalau alif lamnya dihilangin, si kasrohnya ini itu bisa ditampakkan. Kalau yang sebelumnya alif lam masih pakai alif lam kayak al-baqi ini si kasrohnya nggak bisa ditampakin. Tapi kalau alif lamnya hilang, bisa ditampakkan jadi kodin seperti ini. Lalu selanjutnya itu adalah tadrib. Dan untuk penjelasan mankus yang selanjutnya, insya Allah akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke tadribat yang akan dibantu oleh rekan Ane, yaitu Ufi Nur saja. Padanya dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Uti Zara. Boleh di next. Oke. Untuk tadribat yang pertama ya, ini ada sebuah paragraf di mana teman-teman bisa memilih mencari ada isi maksur sama mankus yang terdapat di paragraf ini. Karena izin membacakan dulu untuk paragrafnya.
Untuk soalnya, ayin al-maksur wal mangkus fi mayati. Fi hadzal mabna al-aqsa ra'aitu fata alladzi kana yata'ammalu fadla fi aktsaril ahwal. Tsumma ja'a qadhin ilal qaryah fasbaha huwal qadhi alladzi yahkumu bil haqqi wal huda. Lam ara ilal asa fi yadihi wa kana yarmi biha marma ba'idan. Di sini boleh teman-teman yang mungkin sudah menemukan isi maksur ataupun mangkus di dalam kalimat ini, boleh diraih hand ya. Oke, Farid, boleh dijawab, Farid. Udah nemu yang mana? Ya, mungkin untuk kata yang pertama itu al-mabna. Fi hadza al-mabna. Oke, untuk lafaz al-mabna ini, Ana izin bertanya, ini al-maksur atau al-mangkus? Al-maksur karena diakhiri oleh alif maksuroh dan sebelumnya fathah. Oke, syukran. Boleh kita lanjut? Boleh di next untuk melihat jawabannya? Oke, betul. Untuk isi maksur dan atau mankus yang lainnya, teman-teman di sini ada yang sudah menemukan. Kayak Uti Nabila, boleh dijawab. Oke, kata yang kedua itu adalah al-aqsa, yaitu isim maksur karena diakhiri oleh alif maksura dan sebelumnya adalah berharokat fathah. Oke, Afan, Ukhti, ya saya intervensi. Langsung aja di i'rab ya. Langsung di i'rab. Fi hadzal mabna al-aqsa ya di i'rab itu ya supaya teman-teman memiliki pemahaman yang sempurna ini. Kalau hanya tamyiz aja terlalu gampang ya. Sok dari Farid dulu deh ya, dari Farid dulu. Sok Farid silakan Farid di i'rab. Satu jumlah itu ya, satu jumlah itu fi hadzal mabna al-aqsa ya, silakan. Afan ya, Ukti saya intervensi yuk. Takutnya waktunya habis, materi ini sulit. Kalau diserahkan ke teman-teman, saya takut teman-teman yang lain nggak paham. Ya, silakan. Silakan Farid dulu. Ustaz. Mm-mm. Fi harfu jar, hadza eh, ya, dia isim isyarah Hmm. majrurun Mm-mm. gimana ya? Ya, Oh, benar. mabni ya Ustaz. Boleh, boleh ya. Eh, Mabniyun ala sukun fi mahalli majrur fi mahalli jarin nam Ustaz. Mm-mm. Kemudian al mabna Ibu Mahali Jarin apa? fi mahalli jarin Mm-mm. isim majrur. Ya sih, boleh lanjut. Baik. Al mabna eh, huwa badal min hadza Mm-mm. Mm-mm. eh, mabniyun ala Mm-mm. sukun Nah, apakah ini disamakan dengan hada yang sama-sama mabni? fathah ya Ustaz berarti. Maksudnya hada dengan al-mabna itu apakah sama-sama mabni? Tidak Ustaz. Nah, kalau Berarti mau- bukan mabni, jangan disebut itu isim mabni. oh baik. Berarti al mabna badalun min hadza. Mm-mm. Terus dia berarti Karena badal ya ikutlah i'rabnya dengan eh, sebelumnya. berarti eh, gimana ya kalau agak susah Ustaz? I'rab sebelumnya apa? Majrur. Ya, ya, sama. Eh, Berarti, Majrurun uh-uh. Ya udah sebut alamat jarnya apa? majrurun wa alamatu jarrihi Mm-mm. eh wa alamatu jarrihi al kasroh Mm-mm. al Bagus. muqaddaroh. Bagus ya ketemu. Terus Li'annahu li'annahu isim maksur.
Bagus. Ya, begitu. Mm-mm. Lanjut satu lagi. Yang Al-Aqsa juga Ustaz. Mm-mm. Al-Aqsa Loh, ada pesawat tuh kayaknya. Ada iring-iringan pesawat. Bentar, nggak denger. Ana juga dari tadi Ustaz. Di UNJ ya, teman-teman. Di rumah Ustaz. Oh, di mana Farid rumahnya? Di Jakarta Barat. Oh, gitu. Lanjut ya Ustaz. Bentar, bentar. Ininya dengungannya gede banget di telinga. Oke, oke. Ya udah jauh. Banyak banget kan pesawatnya ya. Pesawat tempur kayaknya ya. Oke, lanjut. Al-Aqsa sifat Mm-mm. li Mm-mm. al-mabna Mm-mm. majrurun wa alamatu jarrihi al-kasra al-muqaddaro Mm-mm. eh Ustaz, ya betul. Wa alamatu jarri Iya, al-kasra al-muqaddaro li annahu alal isi maksud. boleh alal apa muqaddarahnya? Oh ala akhirihi. Ya, Oh alal alal apa itu? alif ya Ustaz. Ya, alal alif. Ya, di anahu Li annahu isi maksud. isi maksur. Ya, gampang ya ini ya. Seandainya nih, seandainya alnya dihilangkan gimana Farid? Tetap mabna Ustaz. Berarti kalau alnya dihilangkan ya nggak mau mau nggak mau hadanya dihilangkan ya, karena hada Oh, harus. ah. Coba bagaimana kalau alnya dihilangkan? Kalau hadanya berarti kalau hadanya dihilangin juga ya Ustaz. Mm-mm. Berarti mabna Ya, fi-nya boleh. karena jadi bingung. Fi, Mabna fi mm-mm, harfu jar mm-mm. wa mabna Nah, apakah benar nggak pakai tanwin gitu? yang mabnanya Ustaz. Mm-mm. Sebentar. Coba pikirin. Di sini banyak jebakan dia terkait dengan materi sebelumnya. Tapi ya materi sebelumnya tuh 20% lah bisa masuk ke sini. Bikin bikin agak rumit memang. Sebetulnya materinya gampang, cuman banyak yang harus diingat dan dipahami tuh. Mangkus Mamdud Maksur ini. Saya pun sampai sekarang masih suka kesandung di materi ini. Jadi mabnin Ustaz. Hmm. Jadi kalau nggak ada alnya, ya dia nakiroh. Kalau nakiroh, jadi menerima tanwin. Masalahnya ini Hmm, bukan ghairu munsharif. hmm. Jadi fi mabnan gitu ya. Oh, fi mabnan. Nah, aksonnya bagaimana? Apakah Ah, akson? eh, aksin Ustaz. Ya sama. Akson ya. Gimana? Karena akso itu ikut pola af'ala. Ya, Heeh. ikut pola af'ala. Oke, jadi fi mabnan akso gitu ya jadinya. Oke ya, coba di i'rab fi mabnan akso. Mabnan Mm-mm, isim majrurun bi harfi jarfi mm-mm. wa alamatu jarrihi eh wa alamatu jarrihi al kasroh al Ya, muqaddaroh sama. ala alif. Alal alif ya sama ya, cuman beda bentuk aja ya. Syukron Farid ya, luar biasa Farid. Tadi Nabila Nur, coba Nabila Nur. Yang kedua, Afan ya ini saya intervensi ya. Biasanya tuh saya perhatikan aja dari awal sampai akhir gitu ya. Terus di akhir saya baru kasih masukan-masukan. Tapi materi ini khawatir waktunya habis untuk hal-hal yang menurut saya kurang esensi ya. Kayak semacam tadi ya Rifaik bagus ya materi tentang kiasi apa saja gitu ya. Karena selain itu ya simai.
Tapi itu ya menurut saya penting nggak penting, ya penting sih, tapi ada yang lebih penting gitu maksud saya. Silakan Nabila Nur juga ya, yang ro'aitunya. Ustaz, itu al-fata. Sebentar sebelum ke Nabila. Menurut Farid, fi hadzal mabna al-aqsa itu sudah jumlah belum ya? Istilahnya tuh sudah isnad belum? Belum, Sat. Itu yang aku Aha, tangkap dia jadi khobar muqaddam ya, Sat. iya benar, belum ada mubtada'nya ya. Ya bagus. Itu belum isnad ya. Isnad itu minimal mubtada khobar atau fi'il fa'il. Ini masih jar majrur aja itu. Ya, meskipun ada berapa? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat kata, tapi itu masih jar majrur aja. Tapi jar majrur ya hadanya itu ya dilengkapi oleh apa? Badal dan sifat. Oke ya, lanjut. Nabila Nur coba sampai Ra'aitu al-Fata aja deh ya. Ra'aitu al-Fata. Silakan di i'rab. Itu al-fata. Mm-mm, itu fi'lun madhi mabniun ala sukun. mm-mm, Litisolihi bita il fa'il wat wal fa'il watta domirun muttasil mabniun ala dom fi mahalli raf'in fa'il. mm-mm. Terus, bagus. Summa al-fata maf'ulun bih Mm-mm. mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddarah alal alif. Nah, luar biasa ya Nabila Nur. Bagus i'rabnya. Tapi al-Fatah ini apakah benar-benar al-Fatah? Coba dikonfirmasi. Nabila Nur, apakah benar-benar al-Fatah atau ada bentuk lain? Benar al-fatah Ustaz. Bukan al-Fataya, sumpama. Bukan. Ya, bagus ya. Dia tetap aja begitu ya. Kecuali yang mangkus. Kalau yang mangkus baru hidup ya. Bagus ya, Nabila Nur. Eh, ya, yang maksur itu no, nggak berubah ya. Semuanya nggak berubah ya. Fatan, fata ya. Tapi kalau mankus ya banyak perubahannya ya. Di sini bagus contohnya ya. Eh, nggak tahu nih teman-teman bisa nggak tuh orang menggunakan isim apa namanya isim mausul tuh. Isim mausul tuh kayaknya ada di Nahu 2 ya teman-teman ya. Nah nggak tahu teman-teman di Nahu 2 tuh diajarin i'rab nggak? Karena menurut saya Nahu itu harus i'rab. Kalau nggak i'rab itu pemahamannya masih parsial dia. Kelihatannya paham gitu. Iya, iya, iya. Begitu ditanya. Saya nggak ngajar Nahu 2, Nahu 1 saja dengan Nahu 3 lompat. Coba deh kalau gitu eh, Hasna, Sayyidatus, coba Hasna. Ada Hasna. Hasna tuh dipanggil tuh diem aja. Hasna lagi haflah sekalian, Ustaz, katanya. Oh iya sih. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Ya saya juga sebetulnya tuh harus haflah saya tuh. Tapi karena Nahu 3 nih perlu bimbingan, saya nggak tega ninggalin. Coba kalau gitu Askia Tamami ada. Coba Askia Tamami. Dari Alladzikana ya sampai Al-Fadla saja.
Agak berat sih memang mengi'rab alladzi kana yata'ammalu al-fadla itu agak berat. Coba Azkia Tamami. Lah Azkia Tamami udah ngomong belum sih? Dia ngomong tuh. Teman-teman kedengeran nggak suaranya? Kan Ustaz sepertinya bermasalah di mic-nya Ustaz. Aduh. Coba colokin dulu yang benar itunya, headsetnya Azkia Tamami. Aduh, belum dia. Coba pindah ke Hanafi dulu. Muhammad Hanafi. Hadir Ustaz. Ya, coba Hanafi alladzi ya, coba sampai al-fadla di situ. Dibaca dulu terus di i'rab. Alladzi kana yata'ammalul fadla Ustaz. Mm-mm. Alladzi itu ismul mausul Ustaz. Mabni ala Mm-mm. sukun. Mm-mm. Di Fi situ mahali sebagai apa? Ya, fi mahali. fi mahali nasbin. Bagus. Sifatulil fatah Ustaz. Masya Allah, bagus banget. Sifat lil fata, bagus. Lanjut. Karena Mm-mm. karena itu fi'lun madi naqis Mm-mm. Ustaz. Mm-mm. Wa Terus. ismuhu domir mustatir. Tapi kenapa Akhi kok lihat baca kayaknya nggak konsisten Baca apa matanya ke Ustaz? layar? Hah? Nah, Coba konsisten ke layar. nih. Mm-mm. Karena fi'lun madi Tuh, tatir. jangan jangan lihat ke bawah nih, konsisten. Mm-mm. Lanjut. Fi'lun madi mustatir. Wa ismu di apa ya? Karena Hmm. karena takdiru huwa Ustaz. Apa tuh yang takdirul huwa tuh? Ismuhu domir mustatir takdiru huwa. Enggak begitu. Hah? Tiba-tiba ke takdirul huwa tuh apa maksudnya? Kan ke bawah lagi. Harus konsisten. Saya Iya. tuh takut di teman-teman tuh lancar gitu, tapi sebetulnya tuh kosong. Itu yang saya takutkan mahasiswa zaman sekarang. Karena banyak bantuan. Boleh menggunakan alat bantu apapun, tapi itu sebagai alat bantu. Oke, alat bantu. Coba minta tolong ke Najla dulu. Ya, Ustaz. Coba alladzi kana sampai al-fadla. Alladzi kana yata'ammalul fadlah. Mm-mm. Alladzinya itu isim isim mausul mansubun Mm-mm. apa ya tadi? Ismun mausul ismun mausulun mabniyun Mm-mm. ala sukun fi Mm-mm. mahalli nasbin fathah. Ini mahalin nasbin fathah itu maksudnya apa lagi? Gimana sih? Gak tahu Ustaz. Aduh. Coba pindah ke Malik, Fathul Malik coba. Hadir Ustaz. Mm-mm. Tadi udah bagus apa dari Hanafi ya. Coba. Alladzi is Heeh. Alladzi isim mausul mabniun ala sukun fi Coba mahalli nasib. tunjukkan wajahnya yang kayak saya nih tuh. Terus ke bawah lagi kameranya. Ustaz. Ya, tolong matanya jangan fokus ya ke kamera ya. Oke Ustaz. Mm-mm. Alladzi. Oke Ustaz. Tuh.
Ke kamera fokus. Bentar, Ustaz. Mm-mm. Si- Allazi. Allazi itu isi mausul. Allazi ismul mausul mabniun ala sukun fi mahali nasbin sifat sifat li al fata. Ustaz. Mm-mm. Terus. Terus karena fi'lun madi nakis wasmuhu ismuhu domir mustatir jawazan takdirhu huwa. Oke lah, terus. Ya ta'amalu itu ya ta'amalu itu fi'il mudhari Mm-mm. marfu'un wa Mm-mm. alamatu raf'ihi dhammah Mm-mm. az-zahirah Mm-mm. wa wal fa'il domir mustatir jawazan takdiruhu huwa Terus. wal jumlah fi'liyah Mm-mm. ya ta'amalu fi mahalli nasbin khobar kana. Hmm. Oke lah, terus. Al-fadla Al-fadla itu maf'ul bih mansubun wa alamatun nasbihi al-fathah muqaddarah alal alif lita'azzur. Iya, bagus i'rabnya Fathul Malik ini. Tapi terus terang, akhi, Afwan. Itu tuh versi ChatGPT banget. Versi ChatGPT banget. Masalahnya, Thoriqoh, mengi'rab, itu jalannya tuh ribuan. Ya ratusan lah. Tapi cara-cara tadi itu ChatGPT banget itu. Saya takut sebetulnya. Memang pas, tapi itu tuh lap apa ya lapisan luar masih ya boleh lah ya. Tapi akhir tolong itu ya pahami ya, maksudnya cocokkan gitu ya dengan konteks yang lain. Saya takutnya itu dari ChatGPT, tapi syukur itu dari Akhi sendiri. Coba jujur, apakah dari Akhi sendiri atau ChatGPT? Hybrid Ustaz. Hah? Dua-duanya Ustaz. Ada yang Oke. sebagian dari GPT, sebagian dari Ana sendiri Ustaz. Makanya saya sendiri juga ya kemampuan ChatGPT itu 60%. Kemampuan ChatGPT itu 60% dia. Untuk dosen itu ketahuan karena rata-rata kemampuan dosen itu di atas rata-rata. Tapi untuk mahasiswa biasanya itu dijadikan sebagai sandaran ChatGPT itu. Jadi ketidaksempurnaannya tuh diambil mentah-mentah. ChatGPT itu enggak ngungkapin mana silahnya. Di situ ngungkapin silah enggak di situ? Silah mausulnya. Enggak ada dia. Enggak ada silahnya. Syarat untuk alladzi itu harus kalau kita ngomong alladzi, maka setelah alladzi itu harus ada jumlah dan di dalam jumlah itu harus ada domir yang kembali ke alladzi yang itu tuh silah ya. Dan itu sebagai aidnya. Harus ada aid. Aid itu berupa domir yang kembali ke alladzi. Silahnya apa? Silah itu jumlah. Oke, jadi kana yatamal fadla fi al-aktsari al-ahwal itu sebetulnya silah lil mausul. Oh sorry, silah lil mausulnya itu adalah salah saya salah ya. Itu tuh domir mustatir yang kembali ke aladi. Oke lah ya. Terus lanjut ke Naila Khairunisa coba. Naila Khairunisa. Coba ke Suma ya. Suma sekarang. Suma ilal Qaryah itu baca. Summa
Mm-mm. Apa nih Ustadz? Summa? Gak tahu summanya di Oke, nggak depan. apa-apa. Bagus. Nanti kasih tahu. Oke, terus dari ja aja berarti Ya, Ustadz. iya, iya. Ya, sumanya dibaca aja nggak apa-apa. Nggak usah di-i'rab nggak apa-apa. Summa ja'a qadin ilal qaryati. Di Mm-mm. sini ja'a fi'lun Oke, saya madi kasih tahu dulu. Summa itu haraf ataf gitu ya. Haraf apa? harf atof. Karena haraf ataf, ya karena haraf ya, sebagaimana haraf-haraf yang lainnya, apakah haraf jar. Haraf jar itu paling terkenal ya, haraf jar ya. Ya, cara mengi'rab haraf apa? Haraf ataf juga sama seperti haraf jar. Summa berarti harf gitu ya. Mabni kalau harf itu mabniun. Di sini mabninya ala apa kira-kira Naila? Mabni ala fathah. Ya alal fathi. Ala fathah. Udah selesai alal fathah atau alal fathi sama saja. Ya kayak gitu aja cara i'rabnya. Oke, Terus Summa tadi harfu atof ya Ustaz. Mabniun uh, ala fathi. Terus selesai. ja'a fi'lun madin mabniun ala fathi. Mm-mm. Kemudian qadin di sini fa'il Bagus. marfu'un eh, wa alamatu raf'ihi eh, bentar Ustaz lupa. Mm-mm. Kan dia ismun manqus. Eh, Wa alamatu raf'ihinya sebut dulu apa alamat oh, rafa'nya. wa alamatu raf'ihi dhammah muqaddarah li'annahu Bagus. ism manqus. Bagus, sudah paham dia. Terus Coba bila seandainya kodinnya itu ditambah al, jadi bagaimana? jadi ja'al qadi. Ya, Jadi gimana i'rabnya? sama Ustaz. Fi'il fa'il Enggak sama. marfu'un wa alamatu raf'ihi ja'al qadiyu. Qadiyu. Nah, nah, kan bingung dia Nah, di sini. lupa Ustaz. Nah, Bentar. ya sok. Sebentar Ustaz Ditambah lupa. al bingung dia. Memang ini banyak jebakan. Harus harus Iya, Ustaz. harus ini konsisten. Nanti teman-teman nilai ya apakah Qadi. benar dari nilai ini. Kalau ditambah al. Tapi kalau yang nggak ada alnya kan memang begitu ya, kodin saja. Nggak kodun gitu. Al-qadi. Al-qadi aja Ustaz berarti dia. Coba di i'rab. Bentar Ustaz. Mm-mm. Al-qadi fa'il marfu'un wa alamatu raf'ihi eh domah Mm-mm. domah muqaddarah Ya iya, terus alal. ala ala ini apa sih namanya? Lupa Ustaz. Ala lia, Ya, bagus. ala lia. Alal Terus ila ya. Uh-uh. eh harfu jarin mabniun ala sukun. Mm-mm. Terus al-qaryati ismun majrurun bi Mm-mm. ila. Mm-mm. Wa alamatu jarrihi. Atau jarihi kasroh zohiro. Mm-mm. Kiri. Mm-mm. Ya, selesai. Coba Eva Soraya. Bentar ya, bentar. Anak saya bangun. Saya di kamar. Ya, ya. Sekarang Eva Soraya ada. Nggak ada ya. Ini ada Muhammad Hanif. Ada Ustaz hadir. Ya udah. Kalau gitu Eva Soraya ya. Baca ini. Fa'asbaha. Fa'asbaha huwa al-qadi alladhi yahkumu bil haqqi wal huda. Agak susah ini. Coba i'rabnya kayak gimana? Gimana Eva Soraya?
Ini agak susah sih, tapi coba aja ya. Hmm. Aduh, lama sekali Eva. Aska Sabita Afan Ustad. Oh, ya. Aduh, lama ya. Kalau gitu ke Rizky Mawardi deh. Rizky Mawardi. Ini tolong ya teman-teman ya. Nahu ini harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kalau gitu coba ke bentar bentar.